Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bedah soal P3K 2022 untuk teman-teman dari JF Perawat Ahli Pertama. Ini berdasarkan FR tanggal 8 Desember 2022. Kita masuk di part kedua. Oke, untuk perhatian bahwa soal yang kita suguhkan ini bukanlah asli redaksi soal ujian P3K 2022, akan tetapi sebatas prediksi soal dengan berdasarkan hasil FR dari teman-teman yang telah ujian P3K 2022. Oke. Nah, teman-teman, kita sedia e-book Fokus P3K Perawat 2022. Ini bentuknya file ya, beberapa file yang nanti akan kita kirimkan lewat Google Drive ya. Nah, isinya apa saja? Yaitu yang pertama ada 3 paket tryout dan juga pembahasan. Ini khusus kompetensi teknisnya saja. Kemudian juga ada strategi hadapi P3K 2022. Kemudian juga ada latihan soal per kompetensi baik teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Serta kita juga berikan file materi keperawatannya. Ya. Nah, apabila teman-teman berminat, silakan bisa hubungi kita di WA maupun DM. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah pesan e-book kita. Semoga e-booknya bermanfaat dan juga bisa menjadi jembatan teman-teman untuk meraih gelar ASN. Oke, langsung saja soal pertama. Nurse Air akan melakukan perawatan pada pasien kemoterapi. Apakah jenis alat pelindung diri atau APD yang digunakan oleh Nurse Air? Apakah APD level 1? Apakah APD level 2? Apakah APD level 3? Apakah APD level 4? Apakah APD level 5? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang APD level 3 ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yang kita temukan adalah yang ditanya itu APD untuk merawat pasien dengan kemoterapi ya. Nah, kita tahu bahwa kemoterapi ini merupakan prosedur untuk mengobati penyakit kanker, yaitu dengan cara menyalurkan obat ke dalam darah hingga ke seluruh tubuh untuk menargetkan sel-sel abnormal yang sedang membelah diri dan menekan perkembangbiakannya. Nah, APD ini merupakan bentuk pencegahan untuk menghindarkan atau mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh zat sitotoksik atau sitoksin ya yang beracun yang terdapat pada agen kemoterapi. Sehingga penting sekali untuk kita menggunakan APD pada saat merawat pasien kemoterapi. Nah, tujuannya apa menggunakan APD itu? Yaitu untuk melindungi kulit dan juga selaput lendir petugas kesehatan ya kita sebagai perawat dari risiko terpaparnya kemoterapi dengan menggunakan sarung tangan nitril tidak berpowder, kemudian pelindung kepala, pelindung mata dan wajah, kemudian masker respirator atau N95, gaun atau baju pelindung tahan air dan juga sepatu, serta gaun yang digunakan sebaiknya merupakan jenis sekali pakai. Ini menurut Power dan Polovic 2011 ya. Jadi kita pilih yang ini ya, APD level 3 ya yang seperti ini. Nah, barangkali teman-teman ya di rumah sakitnya ada yang menggunakan selain level 3, boleh dong tulis di kolom komentar dan mungkin dikasih juga sumbernya dari mana ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di soal kedua. Seorang perempuan usia 26 tahun G1P0A0 dengan usia kehamilan 27 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kandungannya. Hasil pengkajian, klien tersebut belum pernah diberikan imunisasi tetanus toksoid atau TT. Perawat kemudian memberikan imunisasi TT pada klien. Berapa kali imunisasi TT yang dianjurkan pada masa kehamilan klien tersebut? Apakah 1 kali? Apakah 2 kali? Apakah 3 kali? Apakah 4 kali? Ataukah 5 kali? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang 2 kali ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini. Keyword di soal yang kita temukan adalah jadwal imunisasi TT pada ibu hamil ya. Ini yang ditanyakan ya. Nah, kita tahu imunisasi tetanus toksoid atau TT ini diberikan rutin saat pelayanan antenatal dengan intervalnya itu 4 minggu ataupun 1 bulan setelah penyuntikan pertama.
Selama hamil, pemberian imunisasi TT diberikan sebanyak 2 kali untuk mencegah penyakit tetanus ya. Ini kalau kita lihat di buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak yang terbaru ya. Nah, ini status imunisasi TT-nya. Jadi misalkan ibu hamil ya, ini imunisasi yang pertama, ini nanti di minggu keberapa gitu ya. Kemudian imunisasi kedua itu selangnya adalah 4 minggu atau 1 bulan ya. Ini 2 kali pemberian pada saat hamil ya, pada masa kehamilan. Suntik TT ini sangat dianjurkan untuk ibu hamil ya. Kenapa? Ini tujuannya untuk mencegah calon ibu dan bayi terkena infeksi tetanus, yang mana infeksi tetanus ini dapat menyerang sistem saraf dan juga berpotensi mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh sebab itu, vaksin TT pada ibu hamil itu penting untuk dilakukan. Oke, jadi kita jawab yang 2 kali pemberian ya. Oke, soal ketiga. Seorang anak perempuan usia 12 tahun mengeluh mudah lelah, lemas, sulit berpikir dan belajar. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb-nya 8. Apakah yang perawat anjurkan kepada orang tua pasien untuk dikonsumsi oleh pasien tersebut? Apakah zat besi, ataukah tiamin, ataukah asam folat, ataukah vitamin B1, ataukah vitamin B2? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang zat besi. Ya, ini teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Nah, kita lihat keywordnya, yaitu Hb anak usia 12 tahun, yaitu Hb-nya 8 ya. Nah, normalnya adalah 11,5 sampai 15,5 gram per dl, atau sekitar ini ya. Nah, kalau misalkan Hb-nya 8, artinya kita simpulkan bahwa anak tersebut mengalami anemia karena kurang dari normal ya. Nah, anemia yang tersering pada anak-anak ya, yaitu anemia defisiensi besi atau ADB, yang merupakan masalah defisiensi nutrien tersering pada anak di seluruh dunia, terutama di negara yang sedang berkembang termasuk negara kita Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh penderita. Secara epidemiologi, prevalensi tertinggi ditemukan pada akhir masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Kenapa? Karena ini juga bisa pada saat hamil ya, mengalami defisiensi zat besi juga. Kemudian kalau masa kanak-kanak dia mulai adanya percepatan tumbuh kembang, dibarengi juga dengan rendahnya asupan zat besi ya, makanan-makanan yang dikonsumsinya itu juga kurang zat besi, maka itu juga dapat memicu adanya anemia ya. Kemudian juga karena penggunaan susu formula dengan zat besinya itu kadarnya kurang ya, itu juga bisa menimbulkan anemia defisiensi besi. Nah, selain itu juga bisa ditemukan pada masa remaja. Ini juga karena akibat percepatan tumbuh kembang, kemudian juga asupan zat besinya yang juga tidak adekuat, serta misalkan pada remaja putri dia karena adanya menstruasi sehingga menyebabkan kehilangan darah atau pendarahan ya, sehingga itu juga memicu adanya anemia defisiensi besi ya. Nah, fungsi zat besi ya, fungsi zat besi yang paling penting itu adalah dia berpengaruh dalam perkembangan sistem saraf ya, yaitu diperlukan dalam proses mielinisasi ya, kemudian neurotransmitter, dendritogenesis, dan juga metabolisme saraf. Nah, gejala yang paling sering pada pasien dengan kekurangan zat besi itu yang kita temukan seperti pucat yang berlangsung lama atau kronis, dan dapat ditemukan gejala komplikasi seperti lemas, mudah lelah, mudah infeksi, gangguan prestasi belajar, menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi, dan juga gangguan perilaku. Lanjut soal keempat. Pasien berinisial RM dibawa keluarga ke IGD Rumah Sakit Jiwa pada malam hari. Saat tiba, pasien dalam kondisi tenang dan bisa tidur pada malam hari. Pasien masih berada di ruang triase IGD untuk menunggu pemeriksaan laboratorium untuk rawat inap dan tes PCR pada pagi harinya. Sekitar pukul 06 WIB, saat petugas menangani pasien lainnya, pasien RM melarikan diri tanpa sepengetahuan petugas. Apakah penyebab melarikan diri pasien tersebut? Apakah karena ruangan yang baru baginya? Apakah karena merasa tidak aman? Apakah karena merasa tidak nyaman? Apakah karena tidak mau minum obat? Ataukah merasa sudah sembuh? Jawabannya teman-teman.
Oke, kita pilih jawaban yang merasa tidak ramah. Nah, kita lihat keywordnya. Nah, pasien RM ya melarikan diri tanpa sepengetahuan petugas. Nah, kira-kira apa alasannya nih dia melarikan diri ya? Artinya baru pertama kali dibawa ke RSJ ya. Nah, pasien rumah sakit jiwa terkadang melarikan diri dari rumah sakit. Ada sejumlah alasan mengapa pasien dapat melarikan diri dari rumah sakit jiwa, antara lain ingin meninggalkan rumah sakit, merasa tidak aman, atau merasa tidak mendapat pertolongan yang dibutuhkan. Selain itu juga terkadang pasien melarikan diri karena mencoba menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Atau juga mungkin ini karena adanya halusinasi ya. Jadi kita simpulkan bahwa alasan pasien melarikan diri itu tanpa sepengetahuan petugas karena merasa dirinya itu tidak aman di RSJ, sehingga kita pilih yang itu ya. Nah, apabila teman-teman punya pendapat lain silakan boleh komen di kolom komentar, oke? Kita lanjut ke soal kelima. Seorang perawat akan melakukan surveillance prevalensi untuk memperoleh data prevalensi infeksi methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA di rumah sakit. Bagaimanakah urutan langkah surveillance yang akan dilakukan perawat tersebut? Apakah perencanaan, observasi, analisis, evaluasi? Apakah perencanaan, pengumpulan data, observasi, analisis, dan evaluasi? Apakah perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, pelaporan, dan evaluasi? Apakah perencanaan, observasi, pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan pelaporan? Ataukah perencanaan, observasi, pengumpulan data, analisis, interpretasi, pelaporan, dan evaluasi? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, pelaporan, dan evaluasi ya. Ini pilihan ketiga ini ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, urutan langkah surveillance HIS ya, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama itu ada perencanaan ya. Perencanaan itu apa saja kegiatannya? Yaitu ada mengkaji populasi pasien, menyeleksi hasil atau proses surveillance, dan juga penggunaan definisi infeksi. Kemudian juga ada pengumpulan data, yaitu kegiatannya mengumpulkan data surveillance oleh IPCN dibantu IPCLN, memilih metode surveillance dan sumber data yang tepat, dilakukan pencatatan serta observasi langsung. Kemudian analisis, nah ini menganalisis hasil observasi data yang telah dikumpulkan ya, incident rate ya, kemudian menganalisis incident rate infeksi. Kemudian interpretasi ya, membandingkan angka infeksi di Pasienkes dengan NNIS atau CDC atau WHO ya, jadi secara di lapangan dan juga teori. Kemudian apakah ada penyimpangan ya, baik kenaikan ataupun penurunan. Kemudian jelaskan sebab penyimpangan kalau misalkan ada ya. Jelaskan sebab penyimpangannya dengan data pendukung yang relevan. Ya. Seperti kita habis penelitian saja seperti itu ya, diinterpretasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaporan dan diseminasi. Ini dibuat secara periodik, setiap bulan, triwulan, semester maupun setiap tahunan ya. Kemudian disusun secara sistematik pelaporannya. Kemudian tepat waktu dan juga informatif ya, ini dalam bentuk tabel, grafik, narasi singkat bisa seperti ini. Kemudian juga ada rencana tindak lanjut ya. Jika infeksi meningkat signifikan, bisa digolongkan atau dikategorikan sebagai KLB. Didiseminasikan ataupun dipublikasikan kepada pihak-pihak terkait seperti komite, direktur, ketua ruangan ya atau ketua unit, dan juga staf lainnya, baik secara lisan, tertulis, maupun papan buletin. Menetapkan strategi pengendalian HIS. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Nah, apa saja yang dievaluasi yaitu langkah-langkah proses surveillance-nya. Ya, ini baik kendala-kendala yang terjadi pada saat proses surveillance berlangsung. Ya. Kemudian ketepatan waktu dari data, kualitas data, ketepatan analisa, dan juga hasil penelitian. Apakah sistem surveillance sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum, seperti itu ya. Jadi ada 6 langkah surveillance yang bisa dilakukan ketika kita melakukan surveillance HIS. Oke, selanjutnya soal ke-6. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami DBD.
Orang tua menanyakan pada perawat permainan apa yang cocok untuk anaknya agar tidak bosan selama dirawat. Apakah permainan yang tepat untuk anak tersebut? Apakah memberikan boneka? Apakah memberikan permainan masak-masakan? Apakah membolehkan anak bermain di luar? Apakah memberikan buku bacaan? Ataukah membolehkan anak melihat video animasi yang disukai? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang memberikan permainan masak-masakan ya. Nah, keyword di soal adalah permainan yang cocok untuk anak usia 5 tahun. Tadi seorang anaknya perempuan ya. Nah, karakteristik umur dari permainan itu ada 4 ya. Kalau kita bagi itu ada exploratory stage. Ini pada usia 3-12 bulan, aktivitasnya seperti meraih, menggenggam, memegang, dan mengamati ataupun meneliti benda-benda, eksplorasi melalui merangkak. Ini pada usia ini ya 3-1 tahun, berarti ya 3 bulan sampai 1 tahunan. Kemudian toy stage 1-8 tahun. Aktivitasnya seperti menirukan tingkah laku orang dewasa dengan replika alat-alat orang dewasa. Ini termasuk juga di soal ya. Kemudian ada play stage. Ini usia 8-12 tahun. Aktivitasnya ketertarikan terhadap mainan menghilang, tertarik pada permainan, olahraga, dan juga hobi yang meningkat. Ya, kemudian ada daydreaming stage. Ini lebih dari 12 tahun. Aktivitasnya itu bermain martir yang disia-siakan orang lain atau hero ataupun putri yang dikagumi oleh setiap orang. Ya, jadi ini sudah bermain peran. Nah, anak usia 5 tahun, tadi perempuan ya, berada pada tahapan toy stage, di mana anak suka meniru tingkah laku orang dewasa dengan replika alat-alat orang dewasa. Maka memberikan permainan yang disukai anak dengan sedikit aktivitas, salah satunya adalah masak-masakan yang dapat dilakukan. Jadi kita pilih itu ya, memberikan permainan masak-masakan. Oke, selanjutnya soal ke-7. Nurse C akan melakukan proses mentoring kepada peserta didiknya. Apakah tujuan dari proses mentoring tersebut? Apakah mentransfer pengetahuan dan skill mentor ke perawat baru? Apakah membantu proses transisi dari pembelajaran ke praktisioner? Apakah memfasilitasi mahasiswa semester awal untuk berkembang di lingkungan barunya? Apakah sebagai sosialisasi dan orientasi peserta didik? Ataukah meningkatkan kepercayaan diri peserta didik yang belum berpengalaman? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang mentransfer pengetahuan dan skill mentor ke perawat baru. Ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal adalah tujuan mentoring ya. Kita tahu bahwa mentoring ini adalah hubungan pembelajaran dan konseling antara orang yang berpengalaman yang membagikan keahlian profesionalnya dengan orang yang lebih sedikit pengalamannya. Ini untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan dari bagian yang kurang pengalaman. Jadi misalkan teman-teman sebagai mentornya nih nanti ya ketika ada perawat baru, nah teman-teman itu nanti tugasnya adalah membagikan pengalaman teman-teman sebagai perawat senior ya itu kepada perawat baru ya. Nah, tujuan mentoring ini yaitu agar perawat mampu bekerja dengan cara kolaboratif dan kooperatif dengan profesi kesehatan lainnya dan mengenali serta menghargai kontribusi dalam tim kesehatan. Ini berakar pada penerapan pembelajaran orang dewasa dan teori perkembangan, memungkinkan pendatang baru dalam keperawatan untuk melewati masa peralihan lebih lancar dari pemula menjadi praktisi penuh. Nah, itu tujuan mentoringnya, sehingga nanti teman-teman ketika menjadi mentor, diharapkan teman-teman itu akan membawa perawat baru yang mungkin baru gabung di rumah sakit teman-teman ya, itu menjadi praktisi penuh ya. Itu keberhasilan seorang mentor. Oke teman-teman, untuk bedah soal P3K 2022, untuk teman-teman dari JA Perawat Ahli Pertama, part kedua kita cukupkan dan akan kita lanjut di part berikutnya.